Selamat pagi Sobat Citana, apa kabarnya? Kembali bersama saya Dr. Ana. Hari ini hari Minggu, mungkin teman-teman jalan-jalan atau lihat-lihat pemandangan ya. Tapi hari libur ini saya harus tetap kerja, harus tetap periksa pasien. Dan saya sekarang ada undangan seminar dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia dari Kabupaten Bima. Dan kita mau sharing-sharing dan diskusi bersama mereka bagaimana penanganan kegawat daulatan maternal di Kabupaten Bima. See you. Tutup kunci. Aula seminggu saya sempat berpikir apakah kita kekurangan teman-teman bidan. Ternyata Kabupaten Bima ini bidannya saya punya catatan 951 orang. Tanah, sekarang saya Dr. Ana sedang ada di SMIK Kota Bima. SMIK Kota Bima, benar Bu ya? Nah, sekarang saya bersama 2 orang bidan senior yang saya kenal di Kabupaten Bima. Ini adalah Ibu Ramla dan ini bidan R, yaitu bagian dari Kasih-Kesga juga Bu ya. Dan juga Ketua IBI Kabupaten Bima dan Ibu Ramla. Ibu Ramla ini adalah Kepala Kamar Misalnya Rumah Sakit Bima. Nah, dari acara ini tadi kita diskusi kan sama teman-teman bidan. Gimana Bu Ar, apa aja pesan-pesannya untuk teman-teman bidan di Kabupaten Bima dalam usaha menurunkan angka kematian ibu? Iya, tentunya pada pelayanan ANC-nya harus berkualitas, kemudian mereka menjaga mutu, tentunya mereka itu harus menjaga mutu pelayanan serta meningkatkan keterampilan dalam pelayanan kebidanan, khususnya kepada kesehatan ibu maupun bayi. Memang ANC ya terutama ya, iya, ya ANC, harus berkualitas. Iya, yang berkualitas. Terus kita tingkatkan kemampuan iya. juga, gitu ya. Kalau dari Ibu Ramla sendiri gimana pesan-pesannya buat teman-teman bidan di Kabupaten Bima ini, terutama bidan-bidan di rumah sakit, pesannya usahanya untuk menurunkan angka kematian ibu? Ya, terima kasih. Saya sebagai Kepala Ruangan Bersalin dari RSUD Bima mengharapkan pada teman-teman yang merujuk dari puskesmas, upayakan di dalam pengelolaan persalinan itu kita betul-betul memakai SOP berdasarkan patograf. Kalau memang patografnya sudah melewati garis waspada bahkan masuk bertindak, cepat-cepat teman-teman tuh konfirmasi ke bidan IGD-nya. Kalaupun masalah selama ini masalah rujukan, bisa teman-teman langsung koordinasi dengan saya sebagai Kepala Ruang Bersalin di RSUD, bahkan bisa melewati Ibu Dokter DPJP-nya. Ya, bisa dibantu ya Bu ya? Ya, bisa dibantu. Jangan sampai ya, karena nggak bisa dihubungi teman IGD-nya, bisa dihubungi saya juga sebagai Kepala Ruang Bersalin. Dan kita sekarang udah ada ini kan Bu ya, grup WhatsApp, grup WhatsApp, jadi bisa saling tahu bagaimana kondisi di lapangan di puskesmas ya Bu ya. Iya, untuk tindak lanjutnya juga sudah dilakukan juga oleh koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit, dan akan ditindaklanjuti dengan penanggung jawab desanya. Desa. Iya. Jadi teman-teman bidan ini sudah oke prosesnya, sekarang sudah bisa tahu pasien-pasien yang pulang dari rumah sakit dan bisa dikunjungi ke rumah karena tahu dari laporan. Iya. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk merujuk, karena nanti kalaupun full bisa diusahakan tempat oleh kapal kondisikan ya. Betul. Ya. Apalagi sekarang kasus COVID anggaplah sudah nggak ada, silahkan teman-teman jangan ragu lagi. Ya, walaupun ada pun tinggal kita bisa koordinasi tempat dan koordinasi pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan ya Bu ya. Kalau untuk alur rujukannya sudah bagus, jadi tetap ada koordinasi antara rumah sakit, dinas kesehatan maupun puskesmas. Tinggal masalahnya kita harus ANC yang berkualitas. Iya, ANC yang berkualitas. Jadi kalau memang sudah berkualitas ANC-nya, tentu teman-teman itu sudah tahu dan sudah dapat menemukan faktor resiko sedini mungkin. Jadi itu untuk faktor resikonya ini dapat diatasi, dan ini juga dapat menekan angka kematian ibu maupun kematian bayi. Kalau dari kami misalnya yang penting pemantauan patografnya harus siap sehingga kita bisa tahu mana garis yang sudah harus lakukan tindakan yang harus dikerjakan di rumah sakit. Jangan lupa ya pendonor juga Bu ya. Iya, jelas itu untuk P4K-nya. Di desa di desa sudah kami dari Dinas Kesehatan juga sudah
turun ke masing-masing desa itu dan bekerja sama dengan pemerintah desa. Dalam hal ini untuk calon pendonor darahnya. Jadi kalaupun ada di desa itu yang tidak tahu golongan darah, jadi pemerintah desa akan membantu untuk meringankan untuk pemeriksaan golongan darah. Jadi ibu hamil diisi P4K-nya sudah dibantu nih sama pemerintah. Kalau ibu hamil juga harus peduli karena dari Dinas Kesehatan sudah ada lembaran form P4K. Sudah ada. Tinggal ibu hamil mengisi siapa saja orang yang akan dipanggil pada saat ibu hamil butuh ya Bu Butuh, ya. iya. Tinggal dijalankan juga kan kalau teman-teman bidan desa, Dinas Kesehatan, ibu-ibu dari kaum bersalin aja udah peduli. Apalagi harusnya suami dan keluarga terdekat ya Bu ya, Iya. harus lebih peduli lagi karena bagaimanapun masalah ini kan bukan masalah kita sendiri ya, masalah bersama ya Bu ya. Iya. Masalah mulai dari keluarga, bidan puskesmas hingga ke rumah sakit. Iya, jadi untuk menolong kalau ada ibu-ibu yang ingin melahirkan, jadi ada didampingi oleh suami ataupun keluarga. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu A, terima kasih banyak Bu Rama. Sama-sama Bu Semangat Dokter. terus. Semangat. Saat ini saya bertugas di Dinas Debresia Abdul Barak